salatil qaimah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah ayyuhal muslimuna ibadallah jamaah salat Jumat Masjid Al-Istiqamah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala mari senantiasa kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada hari ini kita berada di pertengahan Dzulhijjah 1445 Hijriah. Setelah mendapatkan satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapati kumpulan hari yang istimewa di sisinya, yang amal-amal saleh dikerjakan di dalamnya benar-benar sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang telah mengisi kumpulan hari yang istimewa itu dengan amal saleh yang utama, dengan amal-amal qurbat yang terkhusus di hari-hari yang paling istimewanya 10, 11, 12 dan 13-nya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi sabab senantiasa diteguhkan diri kita di atas dinnya, senantiasa mendapatkan curahan rahmah dan kasih sayangnya. Dan semoga dengan kesyukuran kita di siang hari ini, dengan banyaknya kita berzikir, banyaknya kita membaca tahmid dan ibadah Jum'ah yang kita tegakkan di siang hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga nikmat-nikmat tersebut untuk kita dan menambahkannya. Tidak lupa mari kita juga perbanyak salawat dan salam atas Habibina Al-Mustafa, kekasih kita, permata hati kita, suri tauladan kita dalam kehidupan, dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan semoga dengan banyaknya salawat dan salam yang kita sampaikan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
menambah kuat rasa cinta di dalam hati kita kepada beliau, diikuti dengan cinta kepada sunnah-sunnahnya, sehingga dengan sebab itu kita akan bisa mendapati akhir hayat yang terbaik. Dan salah satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, yang ini tentu untuk diri beliau sendiri dan juga berlaku umum untuk seluruh umatnya, yang beliau sampaikan 3 hari sebelum wafatnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang kalian meninggal dunia kecuali dia benar-benar berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan husnudzon tersebut, jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita akan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kami juga berpesan untuk diri kami pribadi dan jamaah sekalian, di hari yang penuh keberkahan ini, untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ketakwaan itu salah satunya didasari karena husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal aqibatu littaqwa, sesungguhnya kesudahan yang baik khususnya di akhirat adalah karena sebab ketakwaan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Husnudzon jamaah salat Jumat rahimakumullah adalah amal hati yang begitu istimewa. Ya, saking istimewanya maka menjadi salah satu pesan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan husnudzon tersebut seseorang akan senantiasa tunduk patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas. Oleh sebab itu di antara makna wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali kalian benar-benar sebagai muslimin, kalian orang yang berserah diri tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di antara penjelasan disampaikan oleh sebagian mufassirin adalah jangan kalian meninggal dunia kecuali benar-benar berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu husnudzon ini didasarkan kepada ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan perbuatannya yang penuh dengan kemuliaan. Sehingga seorang muslim dalam kondisi apapun senantiasa akan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam sahihain, dalam hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Saya ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan prasangka hambaku, dan aku akan senantiasa membersamainya sepanjang dia berzikir kepadaku. Di dalam redaksi yang lain, indon nabi khairan falahu, jika dia berprasangka baik terhadapku maka baginya kebaikan. Wa indon nabi syarran falah, dan apabila dia berprasangka buruk terhadapku maka baginya keburukan. Inilah yang mendorong kita untuk senantiasa bersemangat beristighfar, mohon ampun kepadanya, karena kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa hamba yang meminta ampun kepadanya. Kita senantiasa menyatakan diri bertaubat kepada Allah, karena Allah menjanjikan akan menerima taubat orang yang datang kepadanya, bertaubat kepadanya. Dan kita terus bersemangat berdoa, karena Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan ud'uni astajib lakum,
berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan doa-doa kalian, dan kita akan bersemangat meminta kepadanya, karena pasti dia akan penuhi setiap hamba yang datang meminta sesuatu kepadanya. Dan tentu juga kita akan senantiasa bersemangat beramal salih, mengerjakan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu didasari husnul kita kepada Allah, Dia akan menerima amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Demikian pula kita akan senantiasa berusaha sekuat tenaga menjalankan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin pasti Allah akan memberikan kesudahan yang baik untuk orang-orang yang senantiasa taat kepadanya dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pelajaran yang sangat istimewa baru saja kita dapatkan di momen 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang syarat dengan kisah perjalanan Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan salah satu daripada perjalanan istimewa beliau bersama keluarganya adalah saat beliau berada di Palestina dan baru saja mendapatkan anugerah keturunan seorang putra yang bertahun-tahun lamanya beliau nantikan. Kemudian Allah perintahkan untuk membawa istrinya dan juga bayinya dari Palestina menuju kota Bakkah atau kota Makkah Al-Mukarramah, yang saat itu adalah tempat yang tidak memiliki sumber air, tempat yang sangat gersang, tempat yang tidak bisa tumbuh pepohonan dan tanam-tanaman. Bahkan Al-Imam Al-Jazairi menambahkan tempat terdekat dari Makkah pun juga demikian, sehingga nyaris tidak ada orang yang mau tinggal di tempat itu. Kemudian berjalan Ibrahim meninggalkan istri dan putra yang masih bayi. Hajar yang ditinggalkan begitu saja mengikuti langkah Ibrahim dari belakangnya. Sebagian riwayat menyebutkan dia memegang ujung kainnya dan memanggil suaminya, "Ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi insun wala syai'." Hai Ibrahim, kemana kamu mau pergi? Kamu tinggalkan kami di tempat ini, di lembah ini, yang tidak ada satu manusia pun di sini dan tidak ada apa-apa di sini. Nabi Ibrahim tidak menjawab, hadirin rahimakumullah. Beliau tetap lanjutkan perjalanannya, dan berulang-ulang pertanyaan itu disampaikan Hajar kepada suaminya tanpa mendapatkan satu jawaban, sehingga akhir daripada pertanyaan Hajar kepada suaminya, Allahul ladzi amaraka bihadza, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan dirimu untuk mengerjakan ini? Maka jawaban Ibrahim alaihissalatu wassalam hanya satu kata, na'am, iya. Maka Hajar berkata, idzan la yudayyi'una, kalau Allah yang perintahkan, pasti Allah tidak akan telantarkan kami. Kalau Allah yang perintahkan, pasti akhir kesudahannya adalah kebaikan. Maka kembalilah Hajar kepada putranya. Ibrahim melanjutkan perjalanannya sehingga sampai di satu tempat yang tidak lagi dia melihat Hajar, dan Hajar pun tidak melihat dirinya. Maka dia menghadap ke Ka'bah dan mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, sungguh aku telah tempatkan sebagian keluargaku di tempat ini, di satu lembah yang sangat gersang. Wahai Tuhanku, supaya mereka mendirikan sholat di tempat itu. Karenanya jadikan hati sebagian manusia itu cenderung kepada mereka, dan anugerahkan kepada mereka rizki dari bermacam buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Ini keyakinan Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Tuhannya, karena menjalankan perintah Tuhannya
pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga dan memeliharanya. Bahkan Allah akan menganugerahkan keistimewaan-keistimewaan untuk mereka, sehingga doanya adalah jadikan tempat itu adalah tempat yang dirindukan oleh hati sebagian manusia. Dan kita telah melihat buktinya hari ini, hadirin rahimakumullah. Jutaan orang setiap tahunnya berlomba-lomba ingin mengunjungi Baitullah, ingin mengunjungi Makkah Al-Mukarramah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan bermacam buah-buahan di tempat tersebut. Tentu ini karena doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sesuatu yang tidak masuk akal sebelumnya, tapi jika Allah sudah berkehendak maka itu akan terjadi. Dan inilah keyakinan Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Tuhannya yang maha pengasih lagi maha penyayang, sehingga dengan melaksanakan perintahnya maka yakin pasti Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan kesudahan yang baik. Idzan la yudayyi'una, kalau begitu pasti Allah tidak akan melentarkan kami, pasti Allah memberikan kesudahan yang baik untuk kami. Itulah keyakinan Hajar alaihissalatu wassalam, sehingga keyakinan tersebut sekarang ini berbuah. Apa yang telah dikerjakannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan putranya dijadikan sebagai bagian syariah yang dikerjakan oleh para jamaah umrah dan para jamaah haji. Maka hadirin rahimakumullah, ini satu bukti yang nyata bagi kita semuanya bahwa dengan menjalankan perintah Allah, dengan menjauhi larangannya, dengan taat kepada Allah dan bertakwa kepadanya, pasti Allah siapkan kesudahan yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, satu kisah yang sudah sama-sama sering kita dengar, kisah perintah Allah Ta'ala kepada Ibrahim melalui mimpi agar menyembelih anaknya, menyembelih putranya Ismail, pun dilaksanakan dengan penuh ketundukan oleh bapak dan anaknya. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan pujian kepada Khalilnya ini, bahwa inna hadza labala'um mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat jelas bagimu. Sehingga ketika keduanya siap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah telah melihat ketundukan keduanya, Allah ganti Ismail dengan seekor kibas yang sangat gemuk lagi besar, yang jadikan tebusan untuk Ismail, sehingga disembelihlah oleh Ibrahim kibas tersebut. Dan kemudian ketundukannya ini dijadikan syariat yang kekal abadi hingga pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya tiada orang yang berkorban di Idul Adha dan di Ayyamun Nahr kecuali Khalilullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan putranya pun mendapatkan jatah pahala dari korban orang-orang beriman setelahnya. Inilah akhir kesudahan yang baik. Dan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggandeng tangan seorang badui, lalu beliau bersabda kepadanya, innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah azza wa jalla illa a'taka khairan minhu, sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan beri ganti yang lebih baik dari itu. Dan ini berlaku pada semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh ketaatan-ketaatan yang ditujukan kepadanya apabila dikerjakan dengan baik oleh orang beriman, penuh keikhlasan, maka pasti ketundukan orang tersebut akan berbuah kebaikan untuknya. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, jika ingin mencari kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, tidak ada cara kecuali kita tunduk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian khutbah yang kami sampaikan di siang hari ini. Semoga bisa menyemangati diri kami pribadi dan jamaah sekalian untuk kita menjadi hamba yang semakin tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepadanya. Wal aqibatu littaqwa, sesungguhnya kesudahan yang baik karena sebab ketakwaan, kesudahan yang baik diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala rabbuna azza wa jalla fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbuna azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Istiqamah rahimakumullah. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sangat penting untuk dimiliki oleh seorang hamba ketika dia berada di akhir hayatnya. Dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya. Allah taala akan memberikan maaf untuknya. Allah akan mencurahkan rahmah baginya, dan dia yakin kepada Allah akan pertolongan-pertolongannya, sehingga kemudian dihiasi akhir hayatnya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu husnudzon di akhir hayat tidak akan bisa dihadirkan oleh seseorang secara umum, hadirin rahimakumullah, kecuali apabila dia sudah berusaha membiasakan dirinya di saat sehatnya, di saat lapangnya, untuk senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berprasangka baik untuknya. Dan sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan sekarang ini, di antara buah terbaiknya adalah saat kita akan berpisah dari dunia ini, saat kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami berpesan untuk diri kami pribadi dan jamaah sekalian, agar kita senantiasa berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan ibadat dan ketaatan kepadanya, dalam meminta ampunan dan bertaubat kepadanya, dalam berdoa dan memohon sesuatu kepadanya, dan bahkan kita serahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tawakalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridwan wa lana salahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli syarrin wa itham wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum ya rabbana kama rabbawna shighara walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la
taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansur man nasar din wa khdhul man khadal al muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin al madhlumin fi Palestin. Allahumma ansurhum ya arhamar rahimin. Allahumma ansurhum ya arhamar rahimin. Allahumma alayka bi suhyuniyah al mu'tadin. Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin. Allahumma munzil al kitab wa mujriyas sahab wa hazim al ahzab ihzimhum wa zalzilhum zilzalan shadida wa dammirhum tadmira innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.